Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Pemimpi. Untuk video kali ini kami akan membahas SKB Matematika untuk materi perbandingan dan skala. Sebelum kami membahasnya, teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi untuk channel ini. Dan jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share kepada teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Ya, sekarang kita masuk di soal pertama. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang dalam 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyak tambahan pekerjaan yang diperlukan adalah. Adapun pembahasan untuk soal pertama, di sini kita menggunakan kasus perbandingan terbalik. Mengapa? Karena soalnya adalah semakin banyak orang, maka waktu yang digunakan semakin sedikit. Jadi ini menggunakan rumus perbandingan terbalik. Jadi di sini kan 20 pasangan 15. Jadi kalau dalam rumus perbandingan terbalik itu harus disilangkan. Berarti 20 disilangkan dengan 15. Begitu juga untuk 25 pasangannya adalah X, maka itu disilang 25 dengan X. Itu disilang. Ya. Nah, setelah itu ini kan 20 per 25 bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 45. Nah, karena nilai X yang cuma dicari, maka 15-nya pindah. Yang tadinya pembagi maka menjadi pengali. Menjadi pengali. Berarti 4 per 5 dikali 15. 15-nya bisa kita coret atau bisa baku bagi dengan 5, hasilkan 3. Berarti tinggal 4 kali 3 adalah 12, maka jawabannya adalah 12. Sekarang kita masih di pembahasan soal kedua. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang dianggap sama dan proyek harus selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Adapun pembahasannya adalah di kasus soal ini tetap kita menggunakan rumus perbandingan terbalik. Mengapa? Karena semakin banyak pekerja maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit menyelesaikannya. Di sini hari normalnya kan 30 hari, kemudian sudah diselesaikan selama 6 hari, jadi menyisakan 24 hari. 24 hari ini pekerjanya tetap 15 orang. Ya, tetap 15 orang, jadi 24 pasangannya adalah 15. Kemudian proyek itu dihentikan selama 4 hari, jadi menyisakan waktu 20 hari. Jadi pertanyaannya, untuk 20 hari ini ada berapa pekerja yang harus dibutuhkan supaya proyeknya selesai di waktu yang tepat. Ya, jadi kita anggap dia adalah X. Nah, karena dia perbandingan terbalik, maka 24 yang tadinya pasangannya 15 itu disilang. Ini. Kemudian 20 kan pasangannya tadi X, maka itu jadi disilang 20 dengan X. Kemudian 24 per 20 ini bisa disederhanakan menjadi 6 per 5. 6 per 5. Karena yang kita cari cuma nilai X-nya saja, maka 15 ini pindah ke samping. Yang tadinya pembagi menjadi pengali. Kemudian 15 bagi 5 kan bisa menyisakan 3. 6 kali 3 adalah 18. Jadi ada 18 orang di 20 hari ini. Tapi pertanyaan adalah ada berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Kan pekerja awalnya adalah 15. Nah, 15. Kemudian yang kita dapatkan adalah 18. Berarti tambahan pekerja adalah 3 orang. Sekarang kita masuk di soal ketiga. Perbandingan uang Rotama dan Habel 2 berbanding 3, sedangkan perbandingan uang Habel dan Sultan 4 berbanding 5. Jika jumlah uang mereka bertiga 700.000, jumlah uang Rotama dan Sultan adalah.
Sekarang kita masuk di pembahasan nomor 3. Di sini untuk nomor 3 ini terdapat 3 orang anak, yaitu Rotama, Hubble, dan Sultan. Jadi kita singkat, Rotama itu adalah R, Hubble itu adalah H, dan Sultan itu adalah S. Yang mana Rotama dan Hubble itu 2/3 dan Hubble dan Sultan itu 4/5. Di dalam yang di pernyataan diketahui itu Hubble muncul 2 kali. Ini Hubble muncul 2 kali. Ya. Jadi kita fokus ke Hubble-nya. Atau di sini kita fokus di angka 3 dan 4 karena itu anunya Hubble. Ya, itu nilainya Hubble. Jadi caranya kalian harus cari KPK antara 3 dan 4. KPK antara 3 dan 4 yaitu KPK-nya adalah 12. Untuk bagian atas kan dia adalah angka 3. Jadi dikali berapa ini bagian atas supaya dapat 12 ini dikali 4. Jadi 2 kali 4 adalah 8. 3 kali 4 adalah 12. Nah, begitu juga yang bagian bawahnya. Bagian bawahnya kan adalah 4. Dikali berapa supaya dapat 12? Ini dikali 3. Berarti 3 kali 4 12. 5 kali 3 15. Maka kita sudah menemukan hubungannya. Sekarang kita harus mencari jumlah perbandingan keseluruhan dari 3 orang anak itu. Ya. Karena berdasarkan dari hasil KPK tadi kita sudah menemukan hubungannya bahwa dia adalah 8, 12, 15 perbandingan keseluruhannya. Jadi kita jumlahkan semua ini supaya kita tahu jumlah keseluruhan perbandingan ketiga anak ini. Jadi 8 tambah 12 tambah 15 menghasilkan 35. Berarti ini adalah tentang keseluruhan. Yang ditanyakan adalah berapa nilai uang dari Rotama dan Sultan. Jadi kita ambil perbandingan Rotama dan Sultan. Perbandingan Rotama dan Sultan itu kan adalah ini kan ini Rotama, ini Sultan, berarti dia adalah 8 dengan 15. Kita jumlahkan 8 tambah 15 ini yaitu 23. Jadi kita lakukan perbandingan. 23 ini tadi kan adalah Rotama dan Sultan, sedangkan 35 adalah keseluruhannya. Kemudian dikali dengan 700.000 menghasilkan 460.000. Maka jawabannya adalah D. Skala dinas suatu rumah 1/250. Salah satu ruang pada rumah berbentuk persegi panjang berukuran 2 kali 3 cm. Luas sebenarnya ruang tersebut adalah. Untuk pembahasan soal ini, perhatikan skalanya. Skala yang digunakan adalah 1/250. Di mana untuk ukuran pada petanya atau pada denah itu adalah 2 kali 3. Jadi caranya untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus mengetahui panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Jadi di sini kan untuk panjang pada denah itu adalah 2 cm. Maka untuk mengetahui panjang sebenarnya kalian harus kalikan dengan skalanya. Skala yang digunakan tadi adalah 250. Itu dikalikan menghasilkan 500 cm. Karena opsinya menggunakan meter, maka ubah 500 cm ini menjadi meter, menjadi 5 meter. Begitu juga dengan lebarnya. Lebarnya tadi untuk denah adalah 3 cm. Kemudian skala yang kita gunakan adalah 250. Kalian kalikan menghasilkan 750 cm. Kemudian diubah dalam bentuk meter menghasilkan 7,5 meter. Jadi luas sebenarnya adalah, jadi kita kalikan panjang kali lebar. Berarti 5 kali 7,5 menghasilkan 37,5 meter persegi. Jadi jawabannya adalah B. Untuk soal ini saya tidak terlalu baca semua ya, karena soalnya agak panjang, jadi saya singkat saja. Di sini terdapat 3 perbandingan
yang mana rambutan dan mangga itu berbanding 4/7, rambutan dan pisang 4/9, mangga dan pisang berbanding 7/11. Yang mana di sini terdapat 3 orang pedagang. Hasan membarter 48 buah rambutan miliknya untuk kedua pedagang yang lain, sedangkan Royan juga menukarkan 224 buah mangga miliknya untuk kedua pedagang yang lain. Yang ditanyakan adalah berapa banyak pisang keseluruhan yang harus Pati ambil untuk membarter buah dengan dua pedagang lainnya. Untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman harus mengetahui dengan pasti perbandingan setiap buahnya. Rambutan dan mangga itu perbandingannya tadi adalah 4/7. Rambutan dengan pisang perbandingannya adalah 4/9. Kemudian perbandingan mangga dengan pisang adalah 7/11. Itu yang harus teman-teman pegang ya, menjadi landasan kita. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk Hasan yang membarter 48 buah rambutan miliknya. Dia membarter antara rambutan dengan pisang. Tadi perbandingan rambutan dengan pisang adalah 4/9. Karena jadi nilai pisang adalah 9, kemudian nilai rambutan adalah 4 ya. Karena pisang yang ingin dicari, maka angka 9 itu yang di atas, sedangkan 4 itu di bawah karena 4 itu adalah rambutan ya. Jadi pisang berbanding rambutan. Tadi pisang kan nilainya adalah 9. Jadi lihat yang diketahui dari mana dapat 9, dari perbandingan rambutan dengan pisang. Pisang itu 9, kemudian rambutan itu adalah 4. Dengan dia membarter rambutannya adalah 48. Ini kan bisa juga coret dengan 4-nya menghasilkan 12. 9 kali 12 adalah 108. Oke, kita sudah dapat untuk nilai pisangnya. Karena dia membarter rambutannya kedua pedagang, maka dia membarter ke Royang, yang berarti ke mangga. Berarti kita lihat perbandingan antara rambutan dengan mangga. Dia berbanding 4/7. Karena mangga yang dicari, maka perbandingan mangga yang di atas itu angka 7, dan yang 4 ini adalah rambutan tadi. Sama, dia membarter nilainya adalah 48. Berarti 12 ini kan 48 bisa dibagi 4 menghasilkan 12. Kemudian 12 kali 7 adalah 84. Jadi nilai mangga yang diperoleh adalah 84. Nah, sekarang Royang itu menukarkan total buahnya 224 dengan untuk dibarter dengan buah milik dua pedagang lainnya. Tadi kan untuk ke Hasan dia sudah memberi 84. Jadi sisa berapa mangganya? Itu sisa 140. Kan mangganya adalah 224. Tadi dia sudah berikan ke Hasan itu 84. Berarti mangganya sisa 140 untuk Pati ya. Sekarang kita lihat perbandingan antara mangga dan pisang. Perbandingan mangga dan pisang adalah 7/11. Karena pisang yang dicari, maka perbandingan pisang itu yang di atas. Kan pisang nilainya adalah 11, sedangkan mangga itu adalah 7. Karena sisanya adalah 140, berarti dikalikan di sini 140 untuk Pati, kan nanti diperoleh untuk Pati. Berarti setelah kalian melakukan operasi perbandingan, maka menghasilkan nilai 220. Jadi banyak pisang keseluruhan yang harus Pati ambil untuk barter adalah 328. Karena ini pisang, berarti jumlahkan 108 tambah 220. Jadi itu jumlah keseluruhan pisang yang harus diambil untuk barter.
Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini terdapat sebuah model denah ruangan. Yang ditanyakan adalah selisih luas dari garasi dan kamar tidur. Untuk menyelesaikan kasus ini, teman-teman, kalian lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah cuma garasi dengan kamar tidur utama. Berarti yang lain ini tidak. Berarti yang kalian lihat cuma yang saya lingkari. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk panjangnya garasi ini adalah 2 cm. Ini ya. Untuk panjangnya adalah 2 cm. Berarti ini 2 cm. Nah, kemudian untuk lebarnya yang ini dia harus sama lebarnya dengan dapur ini. Lebarnya dapur adalah 1,5. Berarti kita taruh sini 1,5. Berarti untuk mencari luas garasi pada DNA itu adalah 2 kali 1,5 menghasilkan angka 3. Sekarang kita lagi lihat untuk kamar tidur utama. Untuk panjangnya ini dia harus sama dengan panjangnya garasi. Panjang garasi adalah 2. Oke, 2. Sekarang mencari lebarnya. Lebar pada kamar tidur utama ini harus sama lebarnya dengan ruang keluarga, 2,5. Berarti untuk mencari luas kamar tidur utama pada denah, kita kalikan 2 kali 2,5 hasilnya 5 cm. Karena yang dicari adalah selisih luas pada garasi dengan kamar tidur utama. Kurangkan dulu 5 kurang 3 yang tadi kita peroleh. Berarti 5 kurang 3 adalah 2 cm. Angka 2 cm ini adalah selisih antara keduanya pada denah. Karena yang ditanyakan adalah sebenarnya. Berarti untuk mengetahui sebenarnya, kalian lihat skala apa yang digunakan. Skala yang digunakan adalah 101 berbanding 150. Kemudian ini nanti kita kalikan dengan angka 2 ini. Ya. 2 kali 150. 150 ini harus kita pangkat 2 kan terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita berbicara luas berpangkat 2. Berarti 150 pangkat 2 adalah 22.500. Karena ini satunya masih cm, di opsi itu dia adalah meter, maka kita ubah cm persegi ini dalam bentuk meter persegi, menghasilkan 4,5 meter persegi. Maka jawabannya adalah D.